Masih ada juga. Udah habis nih, nggak usah kita terima lagi. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ya. Kita lanjutkan topik bahasan kita mengenai metodologi penelitian yang sempat kemarin terputus waktu kuliah tatap muka. Nah, teman-teman, karena kita ini kuliahnya online untuk pertemuan ke-10, karena kondisional kemarin ya, saya lihat di portal dirubah menjadi online, maka kita isi online. Mungkin selanjutnya kalau nanti nggak online, kita juga tidak online. Maka kita lanjutkan pokok bahasan kita yang terputus mengenai metodologi penelitian yang kemarin saya contohkan dengan proposal skripsi ya, sorry bukan proposal, tapi ini udah dalam bentuk skripsi daripada salah satu mahasiswa bimbingan saya yang bisa jadi acuan teman-teman. Untuk judul kita sudah bahas kemarin, itu sudah mulai dari subjek sampai ke objek sampai ke parameter yang bisa tergambarkan dari judul yang disampaikan. Kemudian selanjutnya kita juga sudah bahas mengenai latar belakang, isi-isi dari latar belakang yang seharusnya disesuaikan dengan kondisional dari judul, sama halnya juga dengan tujuan ya, tujuan penelitian, kemudian hipotesis atau dugaan sementara. Nah, ini kita juga sudah bahas kemarin ya, dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga, sehingga ketemulah benang merahnya tentang kesesuaian daripada topik penelitian dengan kesesuaian judul penelitian. Tujuan penelitian sudah kita bahas kemarin, hipotesis sudah, kegunaan ini sudah umum ya, memang gini-gini aja kalau kegunaan. Tapi kalau hipotesis dan tujuan serta latar belakang itu biasanya konektivitasnya jelas ke judul ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka kemarin sudah kita bahas ya. Tinjauan pustaka harus disesuaikan dengan yang namanya judul. Kalau penelitian tentang puyuh, maka puyuh dinomorsatukan sebagai objeknya ya. Nah, kemudian kebutuhan nutrisi puyuh. Nah, kemudian mengenai pakan puyuh. Kemudian baru ke subjeknya ini. Subjeknya itu adalah probiotik ubi gembili sesuai dengan judul. Maka ini harus ada tinjauan pustaka yang menggambarkan tentang subjek tersebut. Nah, kemudian tinjauan pustaka yang terakhir adalah berkaitan dengan parameter yang akan dihitung dari penelitian tersebut itu. Jadi harus ada parameter tinjauan pustaka berhubungan dengan hal tersebut ya, sesuai dengan parameter yang akan dihitung. Kemarin kan parameternya itu adalah hemoglobin, atau secara umum profil darah ya, ada hemoglobin, kemudian eritrosit, leukosit, dan hematokrit ya. Nah, ini semuanya ada di tinjauan pustakanya ini. Profil darah unggas ada hemoglobin, kemudian ada tinjauan pustaka mengenai eritrosit, kemudian ada leukosit, sel darah putih ya, itu apa, berapa kandungannya, yang umum pada ternak, yang idealnya. Kemudian ada hematokrit. Jadi kalau sudah jelas tinjauan pustaka, mulai dari tinjauan pustaka objeknya puyuh tadi, kalau penelitian tentang puyuh, kemudian tinjauan pustaka tentang subjeknya ubi gembili sudah, kemudian tinjauan pustaka tentang yang namanya parameter yang diamati sudah, maka sudah komplit. Masuk ke item mengenai materi dan metode penelitian. Materi dan metode penelitian. Di situ harus ada tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat, dan metode penelitian yang digunakan. Ini merupakan format ya, atau silengkung gitu istilahnya, dari Universitas Pancabudi
Jadi setiap universitas itu punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Nah, kalau Pancabudi format selingkungnya itu seperti ini ya. Tempat dan waktu penelitian. Jadi jelaskan. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun 2A Tanjung Selamat, Gang Hidayah pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023 gitu. Jadi diplanningkan kapan direncanakan walaupun nanti masih itu harus sudah kita planningkan ya. Kapan waktunya yang akan dilakukannya. Mulai bulan berapa tidak perlu tanggalnya tapi bulan, tahun, dan diakhiri pada bulan berapa dan tahun berapa. Kemudian bahan dan alat yang digunakan. Terangkan bahan apa saja yang kita gunakan dalam penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Jadi dari mana kita mendapatkan tersebut gitu? Tentunya bahan dan alat penelitian itu berdasarkan apa yang kita butuhkan saat penelitian berlangsung. Kalau objeknya tentang puyuh, ya apa hubungannya dengan puyuh? Berarti bahannya puyuh gitu. Kemudian profil darah puyuh atau darah puyuh ya. Kemudian bahan-bahan yang untuk analisa, apa aja untuk analisa dalam laboratorium, misalkan EDTA, HCl, Aquades, asam asetat. Nah, ini dapatnya dari mana? Ya, kita baca literatur. Kita baca literatur apa yang dibutuhkan untuk analisa profil darah tersebut. Untuk alat dan bahannya apa-apa saja. Nah, nanti setelah kita baca tersebut, kita tuangkan dalam bahan dan alat penelitian yang ada dalam proposal ataupun skripsi kita tersebut. Karena sebelum masuk ke skripsi, tentunya sebelum penelitian harus ada proposal dulu untuk penelitian. Enggak kita terima lagi ya. Udah lewat 10 menit. Nah, ini jadi setiap bahan dan alatnya tentunya berbeda-beda apabila judulnya juga berbeda. Kita harus cari dari sumber bacaan untuk bahan dan alat apa saja yang kita perlukan. Sama halnya juga dengan metode penelitian. Ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya metode penelitian ini adalah metode sains ya, bukan metode sosial gitu. Jadi penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau sering disebut sebagai RAL ya. Dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Teman-teman mungkin belum belajar RAL, nanti semester-semester berikutnya ada pelajaran mengenai rancangan percobaan. Nah, ini biasanya memang rancangan percobaan ini diprioritaskan untuk orang-orang sains yang penelitiannya menggunakan sampel makhluk hidup. Misalkan orang pertanian, itu kan sampelnya makhluk hidup, tanaman, tumbuhan. Nah, kemudian orang peternakan, sampelnya juga makhluk hidup ya, tanaman ataupun hewan ternak. Kemudian orang kedokteran, ini juga sampelnya makhluk hidup. Biasanya digunakan, itu biasanya juga menggunakan rancangan ini. Tidak semua sains itu menggunakan rancangan percobaan. Biasanya mereka sering juga tidak menggunakan rancangan percobaan. Saya sudah contohkan kemarin, seandainya gula 1 sendok ditambah dengan kopi 1 sendok, kalau kopi dan gulanya sama asalnya, maka ketika dibuat pada satu tempat yang berbeda rasanya akan sama. Tapi beda dengan tanaman ataupun hewan ternak. Hewan atau tanaman yang lahir pada induk yang sama, misalkan ayam yang 10 ekor, dikasih perlakuan yang sama, dikasih lingkungan yang sama, nah itu pasti akan menghasilkan respon pertumbuhan yang berbeda dan karakter serta sifat yang berbeda. Itulah banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada makhluk hidup karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya.
Nah, ini tadi sudah kita bahas rancangannya pakai RAL, 4 perlakuan dan ada 5 ulangan. Nah, perlakuannya apa saja? Jadi ada perlakuan P0, P1, P2, dan P3. P0 itu ransum basal. Nah, ransum basal ini artinya ransum yang disusun sendiri ya, menggunakan bahan-bahan tertentu dari formulasi pakan yang dibuat. Kemudian tanpa pemberian tepung ubi gembili. Inilah dijadikan sebagai kontrolnya. Untuk melihat apakah ada pengaruhnya di saat ditambahkan ubi gembili sebagai prebiotik dalam ransum. Kemudian P1, pakan basal ditambah dengan pemberian 0,3% tepung ubi gembili sebagai prebiotik. Nah, P2 ditambah dengan pemberian 0,6% tepung ubi gembili. Jadi taraf pemberiannya ini mulai dari tanpa diberikan ubi gembili atau 0, kemudian 0,3, lompat lagi menjadi 0,6 dan 0,9. Naik levelnya tiap 0,3%. Jadi naik level ini juga ada dasarnya. Dasarnya apa ya? Biasanya ada referensi ataupun jurnal yang sudah dilakukan. Jadi nggak pula kita asbun gitu memberikan level langsung misalnya 0,3%, 0,9%. Nah, itu tentunya ada penelitian pendahulu. Kalau belum ada, berarti ini adalah penelitian perdana yang bisa kita lakukan pemberian level itu berdasarkan eh, feeling dari sumber bacaan yang kita dapatkan ya. Jadi feeling itu mengambil resumenya istilahnya. Mengambil kesimpulannya dari sumber bacaan berhubungan tentang prebiotik walaupun bukan prebiotik ubi gembili, prebiotik yang lain. Jadi kita dasari tiap level itu naiknya 0,3% ya. Ini sebagai perlakuannya. Kemudian ini model linier dari rancangan acak lengkap atau RAL tadi. Ini model matematikanya ya, model liniernya. Seperti ini ya. Ini ada nanti di buku rancangan percobaan. Itu karangan Ali Kemas Hanafiah. Nah, ini dicantumkan. Kemudian ulangan yang didapat berasal dari rumus. Jadi penelitian berbasis percobaan RAL ini harus menggunakan ulangan untuk memperkecil galat atau tingkat kesalahan. Nah, ini ada ulangan yang didapat berasal dari rumus T N kurang 1 lebih besar sama dengan 15. Sehingga N-nya itu ulangannya berjumlah 5. Karena 4,75 digenapkan menjadi 5. Sehingga perlakuannya 4, ulangannya 5. 5 kali diulang. Nanti setiap ulangan itu tentunya ada nilai rata-rata yang bisa didapatkan sebagai nilai hasil dari penelitian pada perlakuan. Nah, kemudian disampaikan juga ransum basal itu apa-apa saja yang digunakan dalam penyusunan formulasi pakannya. Inilah formulasi pakannya ya. Ada dedak jagung ataupun jagung sebenarnya nih, jagung giling. 49,5%. Ini dedak halus, bungkil kedelai, tepung ikan, kemudian minyak makan ini ya, sama premik atau mineral 1%. Jadi totalnya ini harus 100%. Nanti teman-teman akan diajarkan mata kuliah formulasi ransum ini pada pelajaran mata kuliah bahan pakan dan formulasi ransum. Nah, kemudian dihitung ya kandungan nutrisi daripada ransumnya. Di situ setelah dihitung berdasarkan referensi ya,
jagung itu berapa energinya, proteinnya berapa, gitu juga dengan dedak, bungkil sawit. Sehingga didapatkan energi metabolismenya 2.954 kilokalori per kilogram. Kemudian protein kasar 22,2%, lemak kasar, kemudian kalsium dan fosfor. Jadi sampaikan referensinya dari mana. Referensinya ini kan nggak mungkin dianalisa semua ini, bahan-bahannya ini. Maka dilihat dari siapa referensi kandungan nutrisi dari bahan-bahan itu. Kalau yang bintang 1 itu hasil analisa laboratorium lokal penelitian Saya Putih. Kalau bintang 2 dihitung berdasarkan rumus Balton ya, yang disitasi dari Suwoharjo. No. Nah, ini harusnya ada bintangnya, ini ketinggalan ini. Harusnya ada bintang-bintangnya ini. Misalnya dedak jagung itu bintang 1 karena hasil referensi dari lokal Saya Putih gitu. Kemudian misalnya bungkil kedelai itu dikasih bintang 2 karena berdasarkan rumus Balton perhitungannya untuk kandungan nutrisi dari bungkil kedelai. Kemudian sampaikan juga analisa data. Data hasil penelitian dianalisa dengan analisa ragam dan apabila terdapat perbedaan yang nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur atau Still and Tom itu ya yang menyampaikannya. Jadi nanti datanya itu akan dihitung kalau sudah penelitiannya berlangsung. Nah, kemudian ini yang terakhir dari proposal ya. Sebelum sampai ke hasil kan proposal dulu. Pelaksanaan penelitian, terangkan bagaimana kita melakukan penelitian itu nantinya. Mulai dari pembuatan tepung umbi gembili. Nah, gimana pembuatan tepung umbi gembilinya? Terangkan. Karena kan ini berhubungan dengan prebiotik dari umbi gembili tadi. Kemudian persiapan kandang. Bagaimana mempersiapkan kandang puyuhnya? Ukuran kandang puyuhnya berapa? Kapasitasnya berapa? Terangkan. Kemudian pembuatan pakannya. Bagaimana dari formulasi pakan yang tadi sudah disampaikan. Itu diterangkan bagaimana cara membuatnya. Kemudian perlakuan dan pengambilan data. Bagaimana cara mengambil data dari perlakuan-perlakuan yang dilakukan. Jadi diterangkan di situ. Nah, terakhir ya, parameter penelitian. Inilah tahapan untuk mengukur data hasil penelitian. Karena kan saya pernah sampaikan ke teman-teman bahwasanya penelitian itu harus ada batasannya. Inilah yang menjadi batasannya. Nah, di judul tadi juga udah kelihatan batasannya sampai di mana profil darah. Profil darah apa-apa saja yang bakalan dihitung. Ini jadi pembatasnya ya. Yang pertama jadi parameter tadi kan adalah kadar hemoglobin. Nah, itu diterangkan bagaimana cara mengukur untuk kandungan kadar hemoglobinnya. Kemudian parameter yang kedua adalah eritrosit, kadar eritrosit. Terangkan prosedur dalam perhitungan kadar eritrosit dari darah. Kemudian ketiga adalah kadar leukosit. Nah, ini terangkan juga bagaimana mengukur kadar leukosit tersebut di dalam darah ayam yang nanti diambil sampelnya itu melalui apa ini namanya sayap ya. Tadi kan udah diterangkan juga pengambilan sampel dan data. Itu diambil darah dari sayap, bagian sayap. Kemudian kadar hematokrit. Sampaikan juga bagaimana cara prosedur pengukuran dari kandungan hematokrit. Dah proposal itu sampai sini. Sampai sini saja proposal. Kelar.
Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada?